Hello, welcome back. Kembali lagi di channel aku. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, bagi kalian yang belum melalui tahap SKB CPNS, khususnya pedagogik, aku mau berbagi sedikit tentang fungsi Kaldik, Prota, dan Promes. Nah, ini merupakan kayak alat perangkat pembelajaran senjatanya bagi para guru dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Tentu seorang guru harus memahami apa fungsi dari kalender pendidikan, program tahunan, dan program semester. Dan ternyata di pedagogik untuk Kaldik, Prota, dan Promes ini juga seringkali muncul. Untuk itu langsung aja kita ke halaman pertama. Yang pertama tentang fungsi kalender pendidikan. Jadi kalender pendidikan ini berbeda dengan kalender-kalender pada umumnya. Karena kalender pendidikan hanya akan berfungsi atau sebagai acuan dalam rangka tugas guru mengajar di sekolah. Jadi fungsi yang pertama ada mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah atau madrasah, menyerasikan ketentuan mengenai hari efektif dan hari libur sekolah. Jadi di Kaldik nanti akan ada perhitungan, misalnya dalam 1 bulan itu hari efektifnya ada berapa, kemungkinan libur sekolah baik libur tengah semester, libur akhir semester, atau libur-libur nasional. Ketiga, pedoman dalam menyusun program kegiatan pembelajaran di sekolah. Keempat, pedoman bagi guru untuk menyusun prota, promes, dan silabus serta RPP. Jadi, dalam kalender pendidikan ini, seorang guru harus mampu mengerti untuk menentukan jumlah minggu efektif pada saat akan berlangsungnya pembelajaran, sehingga guru mampu membagi-bagi waktu dan pertemuan di mana proses pembelajaran itu berlangsung, sehingga tujuan pembelajaran untuk mencapai SK dan KD itu dapat tercapai, kayak gitu ya. Ini adalah fungsi daripada kalender pendidikan. Lanjut, fungsi dari prota atau program tahunan. Yang pertama, sebagai pedoman dalam menyusun promes, program suatu pembelajaran, dan juga sebagai persiapan mengajar agar lebih rapi, terorganisir secara lebih matang. Ini merupakan hal wajib bagi seorang guru menggunakan prota, dan prota ini disusun pada menjelang tahun pelajaran itu. Jadi tidak disusun misalnya besok ngajar sekarang baru nyusun, enggak, tetapi di akhir pembelajaran tahun berikutnya, kayak gitu. Kemudian pedoman dalam membuat Kaldik sebagai acuan dalam rangka optimalisasi efisiensi dan efektivitas penggunaan waktu belajar efektif yang ada. Nah, kalau prota ini sifatnya lebih ke 1 tahun ya. Jadi penyusunannya 1 tahun penuh, tidak dalam 1 kali tatap muka atau dalam beberapa bulan, tetapi dalam 1 tahun. Next, fungsi promes. Menyederhanakan atau memudahkan tugas seorang guru dalam pembelajaran selama 1 semester. Nah, kalau promes ini per semester ya, selama 6 bulan. Guru menyusun promes sebagai pedoman atau acuan arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diprogramkan. Ini juga bertujuan untuk mencapai
proses pembelajaran, karena di Promes ini kita akan lebih terarah dalam melaksanakan proses belajar mengajar dalam satu semester. Karena biasanya untuk satu semester itu akan ada yang namanya tes formatif kayak gitu, untuk mengetahui tingkat perkembangan belajar peserta didik. Lanjut, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. 4. Sebagai pedoman kerja bagi guru dan siswa. Jadi Promes ini bukan hanya untuk guru tetapi juga berfungsi untuk siswa. Yang kelima, sebagai parameter efektivitas dalam suatu proses pembelajaran. Kayak sebagai patokan gitu ya. Sebagai bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya karena berlangsungnya program kerja yang efektif dan efisien serta terukur. Jadi dengan adanya Promes itu pembelajaran akan bisa berlangsung secara efektif dan efisien, atau bisa dikatakan tepat sasaran. Karena jika kalau tidak ada Promes, Prota, itu proses pembelajaran tidak akan terorganisir dengan baik, tujuan pembelajaran juga tidak akan tercapai pada waktu yang telah ditetapkan. Bagaimana jika tidak ada Prota dan Promes? Nah, ini jika seorang guru melakukan pembelajaran terhadap suatu siswa di kelas, jika tidak menyusun Prota atau Promes, maka yang terjadi adalah materi tidak tuntas. Karena apa? Karena guru akan mengajar seenaknya sendiri, sesuai dengan apa yang dia mau, tanpa melihat acuan atau pedoman yang sudah dia susun. Alhasil materi yang seharusnya selesai pada semester itu atau pada tahun itu tidak akan bisa selesai atau tertunda, bahkan tidak dipelajari. Yang kedua, tidak jelas alokasi waktu per SK dan KD. Standar kompetensi dan kompetensi dasarnya tidak jelas. Misalnya pada kompetensi dasar yang cakupan materinya itu luas, yang dia membutuhkan alokasi waktu 3 kali tatap muka karena tidak menyusun Promes dengan bagus atau baik, terencana, KD itu tidak bisa terrealisasi. Mungkin KD itu hanya dilaksanakan dalam 1 kali tatap muka. Artinya KD ini tidak bisa diserap oleh peserta didik dengan baik karena pertemuannya yang minim. 3. Ulangan tidak terkontrol berdasarkan SK dan KD. Ulangan juga tidak menjadi terkontrol. Karena apa? Mungkin biasanya selesai bab, seorang guru akan melakukan tes formatif, namun karena dengan tidak adanya Prota dan Promes, ulangan menjadi tidak terkontrol. Artinya mungkin di bab itu tidak ada tes, atau tes tidak mencakup materi yang sudah diajarkan. Yang keempat, pemetaan SK dan KD tidak struktur dan sistematis. Tidak sesuai dengan langkah-langkah seperti itu. Yang kelima, pembagian materi per semester tidak jelas. Jadi jelas ya, yang namanya Promes ini per semester. Jadi di situ akan dialokasikan waktu untuk beberapa KD sehingga KD-KD itu dapat dilaksanakan dengan tepat dan lancar. Bagaimana menyusun Prota dan Promes? Nah, kalian harus stay tune ya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk nge-subscribe channel aku supaya lebih semangat dalam ngupload video, dan tentunya channel aku semakin berkembang. Semoga bermanfaat, semoga tahun ini menjadi rezeki kalian dan sedikit banyak membantu sebagai referensi kalian belajar. Next, langkah-langkah menyusun Prota. Sebelum menyusun Prota, di sini ada pengertian apa sih itu Prota.
Jadi prota itu adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, tujuan yang dimaksud itu apa? Yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, menelaah kalender pendidikan. Jadi kalian melihat kalender pendidikan untuk menentukan jumlah KD atau tema subtema pada suatu kelas itu yang akan dicapai berapa KD, kemudian kalian mengalokasi waktu atau membagi-bagi waktunya dalam setiap KD. Yang nomor 2, menandai hari libur. Jadi di hari libur tentu tidak akan ada yang namanya proses KBM. Baik itu libur tengah semester, libur akhir semester, atau libur-libur nasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang nomor 3, menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun. Jadi berdasarkan prota, kita akan mengetahui waktu-waktu efektif kita dalam tatap muka, sehingga KD-KD yang sudah kita susun atau tetapkan itu dapat terlaksana dengan baik. Yang keempat, mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu mapel setiap KD dan topik bahasanya. Ini jelas ya, kayak membagi-bagikan gitu supaya pertemuannya itu jelas. Lanjut, langkah-langkah menyusun promes. Ini yang terakhir ya. Sama sebelum langkah-langkah, ada pengertian promes. Apa itu promes? Promes itu program untuk membuat alokasi waktu setiap kompetensi dasar atau topik bahasan secara terperinci setiap semester. Jadi ini setiap 6 bulan. Ini merupakan penjabaran dari prota yang sudah kita susun. Langkah-langkahnya yang pertama, tentukan SK dan KD yang ingin dicapai. Jadi kalian Bapak Ibu guru harus menentukan kompetensi-kompetensi yang ingin kita capai pada semester itu. Yang kedua, lihat prota yang telah kita susun untuk menentukan alokasi waktu atau jumlah jam pelajaran setiap SK dan KD. Jadi setiap KD itu nggak sama. Mungkin yang 1 KD ada yang 2 kali pertemuan selesai, ada yang 1 KD itu sampai 5 kali pertemuan, ada yang 1 KD itu cuma 1 kali pertemuan selesai. Jadi beda-beda tergantung bagaimana guru mendistribusikan setiap KD itu pada minggu-minggu efektif. Yang ketiga, tentukan pada bulan dan minggu keberapa proses pembelajaran KD itu akan dilaksanakan. Nah, di sini jadi tugas guru harus mengetahui dulu minggu-minggu efektif untuk menentukan bulan atau minggu keberapa KD itu akan dilaksanakan. Yang keempat, membuat catatan-catatan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Sampai di sini untuk fungsi dan langkah-langkah menyusun prota promes. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dan salam semangat. See you.